Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Adapun ini bab asal itu yang ke-3 wal isruna dan 20. Hadis yang bab yang ke-23 berarti. Fi fadilati taubati, di dalam menjelaskan tentang fadilahnya taubat atau keutamaannya taubat. Atau batu, adapun yang dimaksud dengan taubat ya taubat arruju'u, yaitu kembali amma dari perkara kana yang ada itu matmuman yang tercela atau yang dicela fi syar'i di dalam syariat, ilama kepada perkara wa ya'ma mahmudun yang dipuji fi syar'i di dalam syariat, itu namanya tobat ya. Tobat itu kembali dari perkara yang tadinya dicela, dianggap cela menurut syariat, menuju ke perkara yang dipuji menurut syariat ya. Itu namanya rujuk, tobat. Artinya tobat, perbuatan dosa itu sesuatu yang dicela menurut syariat. Sesuatu yang dosa itu sesuatu yang hina menurut syariat. Nah, yang namanya tobat, dia berhenti daripada itu semuanya, perbuatan dosa. Tobat itu syaratnya ada 3. Tobat itu syaratnya ada 3. Catat, kalau mau dicatat mah. Tobat syaratnya ada 3. Yang pertama, berhenti spontan. Jadi berhenti dalam melakukan kemaksiatan, berhenti dalam melakukan perbuatan dosa, berhenti stop total saat itu juga. Itu tobat. Yang pertama syaratnya. Yang kedua, merasa menyesal. Merasa menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi ada perasaan penyesalan. Ya, ada perasaan penyesalan. Jangan sampai tobat itu gara-gara biasanya minum, dia tobat. Saya udah gak minum lagi dah katanya. Karena gara-gara mungkin udah gak punya uang. Kalau dibeliin, ya tahu dah misalnya begitu. Oke deh kalau dibeliin mah. Nah itu namanya bukan tobat, itu mah masih baik. Jadi berhenti menyesal. Enggak, dibayarin kagak. Tobat saya mau udah nyesel. Saya kagak bakal minum lagi. Kata Bang Haji Roma Irama itu. Minuman keras. Kok keras jawabannya? Apapun namamu. Nah ini minuman apapun. Di sini terkelihatan ada orang jualan minuman ya. Daerah sini Pak. Daerah sini ya. Itu daerah di belakang Pasar Serang Purunan itu kelihatan ada yang jualan minuman ya. Iya ya Pak. Wah itu kacau itu. Minuman. Tokonya diparkirin itu. Yang beli anak-anak muda itu. Wah, ngeri kali itu. Insya Allah. Jangan mas. Sampai itu kalau minum berarti dengan rela, sukarela, otak sampean akan hilang lama-lama. Hilang. Gak akan bisa kembali. Akal sampai, bukan otak. Akalnya sampean itu akan harusnya 100%. Walaupun sampean tobat nantinya, itu gak bisa kembali 100%. Yang ada berkurang. Makanya orang kalau banyak minum terus kemudian dia tobat, apalagi tuanya, beleleng kelihatannya. Ketawa-ketawa sendiri ujung-ujungnya. Karena akalnya udah nggak 100% lagi. Diajak ngobrol juga ketawa aja gitu. Karena apa? Akalnya udah nakal ya nakal, tapi jangan minum. Ya.
Orang minum khamar itu Masya Allah. Jadi orang kalau mau minum khamar berarti berani melakukan kejahatan yang lain. Kan pernah diceritain di dalam kitab ada satu ibat yang saya. Jadi kalau nggak di mana tuh ibat, ada orang ditawarin harus melakukan 3 kemaksiatan sekaligus. Suruh milih. Satu, Mas sampean pilih di antara 3 ini. Harus dipilih. Kalau tidak, gua bunuh loh begitu. Satu, berzina. Itu, berzina. Yang kedua membunuh. Yang ketiga minum khamar. Si orang yang ditawari tadi, waduh kalau berzina nanti saya dikemplang sama suaminya enak gini. Ya kan, dikemplang. Tahu dikemplang? Urusannya panjang kalau berzina ini mah. Kalau hamil ujung-ujungnya wah ngeri pokoknya berzina mah kagak. Kalau membunuh apalagi membunuh nih mah. Ini ujung-ujungnya nanti akan ditangkap polisi, akan bla 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 bla. Ya udah minum aja dah katanya. Minum aja. Gimana dong? Saya beli minuman. Di situ tuh warung itu ada jualan minuman. Kebetulan yang jualan yang cantik lagi. Minumlah di situ. Kalau minum mah gampang nanti tobatnya mah. Begitu pikirannya. Gak ada yang tahu, paling yang susah juga saya juga, kata si peminum ini, orang ini. Akhirnya dia beli minuman, setelah minum dia mabok, karena ngelihat yang menjaga warung itu cantik, sehingga dizinai. Setelah dizinai dia baru sadar, ngeri juga nih. Ya, kalau ketahuan orang, akhirnya untuk menghilangkan jejaknya, ini perempuan dibunuh pula. Ini artinya apa? Minum itu biang segala macam kemaksiatan ujung-ujungnya. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada di mana itu? Di kabar. Bapaknya membakar satu tempat. Ya kan, gara-gara di tempat itulah banyak orang nongkrong, banyak orang minum, mabuk. Anaknya dibunuh oleh anak-anak itu. Masya Allah. Makanya jangan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai minum, jangan. Berhenti total. Jadi syarat pertama tobat itu berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut sampai mati. Sampai mati. Kalau minum berarti, kalau mabuk berhenti tidak mabuk. Yang kedua menyesal, yang ketiga berazam untuk tidak mabuk seumur hidupnya. Itu syarat tobat. Ya. Itu syarat tobat. Kalau nggak memenuhi syarat itu ya tobatnya nggak diterima. Orang tobat besoknya ngulangin lagi berarti itu berarti nggak azam itu mah. Itu yang ketiga. Tobat yang itu kalau dosanya berhubungan dengan Allah. Kalau dosanya berhubungan dengan sesama manusia, tobat itu syaratnya tambah satu, yaitu minta halalnya. Minta halalnya. Sampai orang yang didolimi tadi, sampai orang yang didolimi tadi menghalalkan, ya kan? Kalau bentuk harta, wajib mengembalikan hartanya. Itu tobat tuh. Itu kalau berhubungan dengan sesama manusia. Wal ilmu, dan mengetahui bi anna dzunuba, karena bahwasanya dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, muhlikatun, itu akan mencelakakan. Sadar mas, sadar bahwasanya, tahu bahwasanya semua dosa maksiat itu akan mencelakakan dirinya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu. Nih kalau taruhlah korupsi, orang korupsi, pejabat korupsi, dia harus sadar orang korupsi itu perbuatan dosa kan.
Ya harus tahu bahwasanya orang korupsi itu kalau sampai ketangkep KPK, ujung-ujungnya dia akan dipenjara. Saya pengen sekali Indonesia ini punya undang-undang orang yang korupsi itu dihukum mati saja. Ya kan, dihukum mati. Yang pertama, ya kalau korupsinya, yang kedua dimiskinkan. Oh, itu kan undang-undangnya baru diusulkan oleh pemerintah, tapi DPR-nya kagak menyetujui, sangel, ya kan? Segala keputusan yang ada di negara kita ini, apapun usulan pemerintah, pemerintah punya kebijakan, itu kemudian yang mengesahkan itu DPR, MPR, DPR itu. Tapi kalau mereka nggak mengesahkan ya sampai kapan ya susah, Mas. Ini makanya kita dukung pemerintah kita ini. Kita dukung, kalau bisa sama DPR-nya itu. Kan ngeri juga DPR kelihatannya dukung mati juga dia. Ya kan? Takut ngeri terus dimiskinkan seumur hidup coba gimana? Ngeri. Makanya mereka nggak setuju. Ya Allah. Tapi kira-kira mas-mas setuju nggak nih? Kalau yang korupsi dukung mati itu? Yang setuju cuma satu lagi nih. Yang lainnya ngeri-ngeri sedap lagi nih. Ya Allah. Itu semuanya tergantung daripada. Nah kalau itu kan gini. Orang daripada negara kita kan bukan negara Islam. Kalau negara Islam itu hukuman mati kalau membunuh. Ya kan? Kalau membunuh maka dihukum mati pula. Ya kan, berzina dirajam, mati juga kan ujung-ujungnya. Nah gitu. Nah begitu juga kalau mencuri, kalau dalam hukum Islam, korupsi sama dengan mencuri kan? Sama dengan mencuri, jadi potong tangannya. Pertama potong tangan kanannya. Mencuri lagi, potong kaki kirinya. Mencuri, potong kaki kiri. Mencuri lagi, potong tangan kanannya. Mencuri lagi, pokoknya silang-silang. Potong kaki kanannya. Udah buntung kabeh ujung-ujungnya. Masih aja mencuri. Nah itu mungkin ada hukuman tergantung dari pemerintah. Ini kagak bisa dimaklumkan. Negara kita juga begitu. Korupsi ini yang keroknya bikin negara melarat ya. Bikin orang-orang banyak melarat. Ini gara-gara ya koruptor itu. Makanya harusnya itu tadi dihukum mati dan dimiskinkan. Oh, aduh. Ini bukan lihat. Biar ini negara kita biar makmur, Mas. Negara kita ini penghasil segala macam sumber sumber kekayaan alam ada semuanya di Indonesia. Emas ada nggak? Ada. Di mana? Emas tuh. Di Papua sana itu. Ya Allah. Tetapi di Papua sana emasnya dikedok, tetapi banyak orang Papua yang melarat. Ya. Itu makanya orang Papua itu berterima kasih kepada Bapak Presiden. Kenapa? Sejak pada Pak Presiden Jokowi. Karena di zaman Pak Jokowi itu harga bensin jadi sama. Karena dibikin tol rasanya, Bang. Indonesia Timur sana. Ya Allah, subhanallah. Dulu waktu harga bensin waktu itu pertalit waktu itu 7.500. Bensin di sana di Indonesia bagian timur itu harganya 100.000, coba bayang. Sebelum adanya jalan menuju sana. Makanya mereka itu senang dengan Pak Jokowi. Dan seterusnya. Nah, emas ada di Papua sana, ya. Ada nggak tambang nikel? Ada kan nikel? Di mana? Nikel itu terbanyak kalau nggak salah di Sulawesi, ya kan? Tambang nikel itu salah satu daripada bahan utama untuk baterai listrik itu loh. Negara kita ini bukan hanya negara kita, Mas, itu akan mencanangkan nanti serba listrik.
Mobil listrik udah mulai banyak, motor listrik. Ini udah ada yang punya motor listrik udah? Belum ada? Sepeda listrik yang ada ya? Ah, itu masih sepeda listrik. Kayak di Cina itu semuanya listrik. Makanya di Cina itu saya kan pernah ke sana, yang waktu umroh plus Cina itu loh. Sana itu mobil gak ada suaranya, motor, mobil itu gak ada suaranya, mau listrik semua. Kalau di kita masih begitu. Di kita masih RE King, masih ngeri RE King. Wah, wah. Kalau di sana kagak ada udah suara, ya kan? Jadi sepi gitu, senyap, gitu listrik semua. Nah, negara kita rencana mau begitu. Nikel bahan utama daripada baterai listrik gitu, yang dipakai untuk mobil, untuk motor nanti. Nikel ada, minyak ada, ya kan? Besi ada. Yang di sawah lunto itu apa? Sawah lunto itu ada batu bara, semuanya ada. Kenapa negara kita kagak kaya-kaya, banyak koruptornya? Banyak koruptornya. Ya Allah. Arab Saudi, Irak, Iran itu termasuk Iran, mereka hanya punya minyak bumi saja, Mas. Minyak bumi doang. Tapi mereka bisa kaya raya. Kenapa? Karena nggak ada yang korupsi. Kalau korupsi, wah mati aja ujung-ujungnya di sana. Ya Arab Saudi, gitu. Di Jepang nggak ada koruptor, makanya maju di sana. Jangankan dituduh menjadi koruptor, baru terduga aja mereka akan melakukan harakiri, yang bunuh diri sendiri loh. Harakiri apa harakiri? Oh itu baru terduga, malu, saking malunya mereka akan bunuh diri. Tuh orang Jepang. Kalau kita udah terduga triliunan, miliaran, triliunan, udah pakai rompi kuning, oranye, masih dada-dada. Oh, gimana tanggap? Biasa masih senyum. Emang stres. Ya kan? Kayak gitu. Ini kisah nyata ini. Di negara kita ini, Masya Allah. Negara kita ini banyak koruptornya itu. Ya. Makanya kita kagak kaya-kaya kita nih. Arab Saudi ya, kalau Arab Saudi memang ada haji umrohnya yang bikin kaya ya. Kayak apa namanya, Iran tadi, Iran itu kan minyak bumi, tapi dikelola dengan baik. Korea Utara, Kim Jong Un, wah keras itu, ya kan? Ada menteri DPR yang ngantuk, panggil pancung pokoknya kepalanya. Kan ngeri. Makanya di sana itu kalau apa namanya? Kalau rapat, ini saya baca loh, Mas, saya belum pernah ke Korea. Saya baca itu kalau ada yang ngantuk dikit aja langsung. Masya Allah. Kim Jong Un, negara kita mengantuk tidur aja bebas. Apalagi apa namanya? Lagi rapat tambah main HP, main game. Ada gak kayak gitu? Ya Allah, main game tambah pada rapat, dipimpin rapat. Malu-maluin. Itu kok ya bisa jadi DPR kayak gitu loh. Terus uangnya tenan. Ini emang gergetan kalau mau kayak gini nih. Jadi ditanyain Pak Baru itu, boleh gak kalau dihukum mati? Boleh-boleh aja kalau emang udah diputusin negara. Negara yang memutuskan. Bertentangan dengan, berarti udah bertentangan dengan agama dong? Tidak dong. Bertentangan gimana? Oh dia korupsi kan, mencuri, harusnya dipotong doang. Dia udah keterlaluan membunuh rakyat. Hitungannya membunuh rakyat dong. Membuat orang miskin pada mati, tabah. Makanya dihukumnya harus mati pula. Ya kan? Wes, ngeri juga nih, jadi ngaji politik hari ini nih. Kita harus berani menyuarakan. Kadang-kadang kan kita diem-diem. Ngaji itu bukan hanya, tapi sampai setuju kan kalau dihukum mati itu, ya kan?
Masya Allah, harus itu. Biar kita makmur. Semuanya Arab Saudi itu enggak minyak doang. Kita ini Masya Allah, wisata di tempat kita ini indah-indah kali loh Mas. Saya kemarin ke Granada itu melihat ada gunung, 3 gunung, wah view-nya bagus-bagus itu kalau dikelola menjadi salah satu objek wisata, bagus itu jadinya, ya kan? Bagus. Tanah apa namanya laut kita, pantai kita itu indah-indah. Kalau dikelola dengan baik, yakin akan mendatangkan wisata yang benar. Dan kita ini semuanya dipajekin tapi kagak kayak kaya, kan pusing. Bahkan Arab itu kan di kita ini kan semuanya buah ada. Buah mangga, macam-macam mangga. Mangga Indramayu, mangga mana lagi? Mangga harum manis, mangga gadung, mangga kuning, pokoknya macam-macam mangga ada, rambutan ada, pisang macam-macam pisang ada, rambutan macam-macam rambutan ada. Semuanya yang ditanam di Indonesia ini bisa hidup. Kenapa? Di Arab Saudi kagak ada apa-apa. Hanya ada buah zakum saja yang berduri. Itu pun berduri. Ya Allah, kagak ada rumput yang tumbuh itu. Tapi di sana bisa makmur. Ya kan? Nggak ada loh Mas, sampai ke Arab Saudi nyari pisang itu sampai stres juga gak dapat. Ya kan? Kalau kita macam-macam ada, apalagi di Arab Saudi nyari buah ciplukan, nggak ada. Sangel. Nggak ada Mas. Saya bolak-balik ke sana itu nggak ada, panas lagi negara sana. Tapi bisa kaya raya di sana. Karena apa? Di sana itu begitu. Kerajaan sih. Di sana nggak ada demo. Orang Arab tuh nggak ada demo. Arab Saudi itu nggak ada demo. Karena apa? Ya karena kerajaan. Jangankan demo menjelek-jelekkan raja, menjelek-jelekkan pangeran. Jangan itu padahal kayak gini ngaji nyinggung pemerintah, nyinggung kerajaan. Bahwasanya kerajaan ini udah mulai berlaku dari begini loh. Langsung lagi ngaji, lagi khutbah itu Mas, ditangkap langsung, dihukum matikan, penggal kepalanya. Apa enggak ngeri di sana? Ngeri. Kalau di kita enggak gitu. Wong kita presiden aja dijelek-jelekin. Bebas ngomongnya lagi, wes angel pokoknya. Ya kan, padahal presiden itu adalah simbol negara kita loh Pak, Mas. Ya kan, dijelek-jelekin, digambarin presiden begini jadi kayak begini, aduh. Makanya keterlaluan. Kita ini demokrasi tapi udah kebablasan. Ya kan, udah kebablasan. Ini kenapa bahas gini tadi ya ceritanya ya? Wal ma'asi melihat dia akan muhlikatun, itu akan mencelakakan dirinya. Koruptor pasti akan kalau ketangkap dia akan dipenjara segala macam. Itu di dunia. Nanti kalau di akhirat dia akan dipotong tangan, kan mencelakakan dia. Dia akan muhlikatun. Terus mubaidatun, dan menjauhkan minallahi, dari Allah azza wa jalla. Nih, dosa maksiat itu akan menjauhkan kita dengan Allah. Makin banyak dosa kita, makin jauh kita dengan Allah. Makin banyak kita melakukan kemaksiatan, makin jauh kita dengan Allah, Mas. Makanya dikitkan maksiat. Saya ngomong nggak bisa melepaskan maksiat, karena kemana-mana kita masih bisa melihat, mata sampean masih jelalatan. Ya kan, dosa sih, maksiat kan di bawah dosa gitu loh ya. Ya kan? Sampai bisa nggak jalan seharian hari ini aja nggak berbuat maksiat? Nggak bisa Mas. Lagi jalan naik motor ada paha lewat. Paha ayam maksudnya nih. Ya kan, rambut pirang segala macam. Ya kan, sampai pelototin, dosa nggak kira-kira? Maksiat nggak kira-kira? Maksiat. Makanya saya ngomong, nggak mungkin kita tidak berbuat maksiat. Gitu. Walaupun ustadz, walaupun kiai, kalau ngelihat sama baik,
Tapi yang penting jangan kalau lihat masa jangan alhamdulillah loh. Dosanya double loh, wis angel. Ada alhamdulillah dipelototin tambah. Minimal istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Jangan dilihat terus. Lah ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dilihatin pelototin. Baik. Ya Allah. Jadi mencelakakan dunia akhirat perbuatan dosa itu. Ya kan? Semuanya mas. Minuman keras tadi begitu. Narkotika begitu efeknya. Jadi kadang-kadang perbuatan dosa itu yang mahal, orang nih neraka itu harganya mahal tapi banyak yang suka. Ya kan? Tuh, neraka. Bayar nggak kira-kira? Naudzubillah min dzalik, berzina bayar mas. Padahal neraka tuh. Iya kan? Ya Allah, mabuk bayar nggak? Bayar, beli tuh. Ituannya. Apalagi minuman keras tuh. Apalagi yang bayar-bayar yang maksiat tuh. Masuk ke apa namanya konser besar, bayar mahal, jutaan loh mas. Waktu ada apa namanya konser besar dari dunia itu, ada apa itu? Itu bayarnya kursi terdepan tuh harganya berapa juta gitu. Padahal cuma semalam bayar, mau maksiat, mau masuk neraka aja bayar loh. Kok mau kadang-kadang? Yang masuk surga gratis. Itu aja susahnya minta ampun. Ada nggak masuk masjid bayar? Orang ada. Ditulisin yang masuk masjid ini ya apa namanya bayar 10.000. Yang nggak bayar aja kagak kamu datang ngaji gratis. Udah dikasih kue lagi nih gratis. Udah ada kue segala macam. Ini jurusan surga nih. Jurusan surga gratis. Tapi banyak orang nggak suka. Ya kan? Aneh memang kadang. Ya Allah. Wa min jannatihi, dan dia akan menjauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu makanya iyalah kita bareng-bareng. Bareng-bareng kita nih, makanya sama-sama saling mengingatkan. Kita ngaji begini mah saling mengingatkan, Mas. Ya kan? Saling mengingatkan. Ada nanya enggak? Ada yang nanya di luar tema? Mas Nasruddin. Ya. Apakah jatuh salam ketika mengucapkan salam itu? Kalau dibaca jatuh. Jatuh. Ucapan dengan tulisan itu sama. Sama, Mas. Ya kan? Karena niat tuh, niat sama itu pengganti nih. Ya kan, niat jadi dan diaplikasikan dan dibaca yang istrinya. Kalau istrinya belum baca ya belum jatuh. Gitu. Sama aja dengan ngomong. Ya, ngomong sama istrinya, "Dek, Mas udah ya, itu udah jatuh." Ya kan? Ditulis juga begitu. Kan maknanya sampai. Kayak surat itu sama, omongan enggak? Makanya mencaci, memaki bukan hanya dengan mulut, Mas, dengan tangan pun bisa. Di media sosial itu Masya Allah cacian, makian, berjibun. Gak usah ikut-ikutan mas. Jangan gak usah ikut-ikutan. Ya biarinlah. Walaupun kita disakiti, walaupun kita udahlah sabar aja. Ya kan. Kita jangan balas dendam sama baik. Kalau sampai disakiti kemudian balas dengan menyakiti, apa bedanya kita dengan dia? Ya kan. Gitu. Nah itu tadi tuh. Mencerai apa WA ke istrinya, "Ma, ini jadi." Gitu. Kalau baru niat doang, nggak ditulis, nggak diucapin, nggak jadi. Karena apa? Kalau niat doang kan kadang-kadang sampai begitu kan, sampai gregetan sama istri, gedeknya udah nyampe upun-upun, pengen menceraikan gitu kan. Wah kalau begini mendingan begini kan. Tapi dalam hati doang, kagak jatuh. Tapi kalau diucapin jatuh, dilewatin ke orang, itu belum jatuh. Orang itu menyampaikan ke istrinya, jatuh langsung. Gitu. Ya kan? Makanya cerai itu, talak itu ada yang langsung jatuh. Kata-kata cerai, talak, pisah, apa namanya? Apa lagi yang
the end, the end selesai. Kita selesai aja, udah kayak gitu. Pas jatuh itu mah. Tapi kalau talak yang apa namanya, ghairu sore, yang tidak sore, tergantung niatnya. Udah mah pulang ke rumah orang tua gitu. Tapi dalam hatinya kok niat mencerai, jatuh talak. Tapi kalau udah pulang ke sana dulu deh, ayah pengen menenangkan diri, ya gitu nggak apa-apa, pulang dulu sana. Tergantung niatnya. Kalau yang ghairu sore itu tidak jelas. Tapi kalau talak, cerai, pegat, putus, ini bentuk daripada sore. Sore itu apa namanya? Jelas. Jangan mas, ya jangan sama istri sampean. Udah sabar aja. Walaupun sampai punya istri cerewetnya seprovinsi. Enggak. Talak tilu sekalian. Talak tilu itu ada dua cara. Satu, saya talak, saya salah satu. Dalam waktu talak lagi dua. Talak lagi tiga. Itu jadi talak tiga. Talak tiga sekali lagi kagak bisa dinikahi lagi itu istrinya sama dirinya. Kecuali istrinya menikah dengan orang lain dulu. Ya kan? Setelah nikah sama orang lain baru boleh dinikahin sama kita lagi. Tapi itu pun harus lepas iddah dulu sama orang itu. Atau juga bisa langsung talak tiga. Dia bilang ke istrinya, kamu saya talak tiga, jatuh talak tiga. Ya kan, makanya hati-hati deh. Gak harus ke pengadilan. Menurut syariat mah ngomong talak itu pasti jatuh. Udah. Jangan. Sabar. Apalagi udah punya anak 3, anak 4. Itu hati-hati sampean. Penyesalan datangnya pasti ada di belakang. Ya kan? Penyesalan datangnya pasti belakang. Baru nyesel nanti. Jangan ya. Udah. Kenapa kamu gak seperti yang dulu lagi? Ya enggak lah. Dulu masih gadis, sekarang udah tua. Gimana mau nggak seperti dulu lagi, ya kan? Itulah, ya kan? Wes lah. Apalagi cukup ya. Alhamdulillah. Ayo kita sama-sama mengingatkan ngaji ini mah, ya kan? Istiqomah. Ayo bareng-bareng istiqomah untuk memakmurkan. Ada zikirnya, ada ngajinya. Insya Allah barokah pokoknya. Ya dah. Yang penting ngaji itu ada kitabnya aja penting. Jangan model ceramah. Kalau ceramah mah nggak ada rujukannya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim.